Halo, apa kabar? Saya adalah moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Sari dengan nomor NIM 2205010101161. Saya dari kelas KM 103 Prodi Komunikasi. Tugas ini demi memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari. Kali ini saya akan berpresentasi tentang kampanye politik debat Pilpres tahun 2024 yang berjudul Perubahan Format Debat Capres dan Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum. Perubahan format debat Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut nama media massa yang terkait yang saya jabarkan dalam presentasi ini, yaitu adalah dalam kampanye pemilu 2024 di stasiun televisi Metro TV dengan total lama durasi memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit 15 detik. Dalam live streaming acara stasiun televisi Metro TV, mereka yang membahas tentang Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU, rupanya bukan semakin matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya pesta demokrasi mendatang, akan tetapi justru melahirkan keputusan-keputusan yang memicu kontroversi. Keputusan yang sedang dalam pembahasan acara live event Metro TV itu ternyata ialah soal format debat calon pasangan presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Baik, di sini sudah terlampir ada 3 kandidat pasangan capres dan cawapres pemilu tahun 2024, yaitu ada Anies Mohaimin, ada Prabowo dan Kaisang, nomor 3 yaitu Ganjar dan Mahfud. Menuju pemilu damai tahun 2024, pada tahun politik 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi pada 14 Februari tahun 2024 dengan agenda utama yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai tahun 2029. Menjelang pemilu, suasana politik mulai menghangat, bahkan cenderung memanas. Tidak hanya sebelum dan saat kampanye saja, akan tetapi sesudah pemilu pun masih terasa polaritas di masyarakat terus terjadi, bahkan pasca Pilpres tahun 2024 yang lalu hingga saat ini masih kita rasakan dampaknya. Pesta demokrasi sudah selayaknya dilaksanakan dengan riang gembira, gegap gempita, karena ini merupakan sebuah pesta yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Namun kondisinya biasanya berbeda dan jauh dari kata pesta demokrasi itu sendiri. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak yang menimbulkan perpecahan antara kelompok, suku, ras, dan agama. Sebagaimana efek dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagaimana efek dari pemilu-pemilu sebelumnya juga ya, ada nilai-nilai pemersatu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diusung oleh ideologi Pancasila itu tampaknya belum mampu meredam perpecahan dan konflik akibat perbedaan dalam memilih presiden itu. Jadi kendala pemilu dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu kita masih rasakan, pada tahun-tahun sekarang juga masih kita rasakan. Karena memang efeknya sangat luar biasa sekali dalam pesta demokrasi di Indonesia ini ya. Jangankan pesta demokrasi yang presiden, kita pesta rakyat yang pemilihan kepala desa saja itu bahkan perpecahannya itu bisa sampai bertahun-tahun dan sampai ke anak cucu begitu ya. Sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi peraturan-peraturan negara, kita sebagai masyarakat Indonesia itu tetap wajib menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemilu yang akan datang, yaitu dengan menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila menjelang pemilu yang akan datang nanti, demi terwujudnya Indonesia yang damai. Kemudian bagaimana sih cara agar suasana pemilu itu yang bisa damai, kondusif, tenang, aman-aman saja gitu. Bagaimana kita harus, yaitu dengan
mengangkat nilai-nilai Pancasila yang ada itu tadi. Jadi Pancasila itu kan memang pedomannya negara ya. Jadi kalau kita tidak patuh dengan Pancasila, nanti repot kita negara kita. Dan langsung saja pada intinya yang akan saya bahas dalam pembahasan inti saya, yaitu perubahan format debat capres dan cawapres. Kenapa sih harus dirubah gitu? Kenapa sih nggak yang seperti tahun-tahun sebelumnya gitu? Kenapa harus dirubah lagi? Baik, di sini saya akan menjelaskan. KPU itu Komisi Pemilihan Umum melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali. Itu sekarang, perubahan yang sekarang. Perubahan sebanyak 5 kali itu perubahan apa aja sih? Nah, di sini ada 3 kali untuk calon presiden. Jadi calon-calon presiden ini diberikan kesempatan untuk kampanye debat pilpresnya itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang 2 kalinya itu disusul oleh wakil capres ya, yaitu 2 kali. Mereka diberikan kesempatan kampanye debatnya itu sebanyak 2 kali saja. Itu untuk wakil ya, wakil calon presiden. Yang masyarakat pikirkan itu Komisi Pemilihan Umum itu rupanya bukan semakin matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya pemilu tahun 2024 yang akan datang. Tapi justru melahirkan keputusan-keputusan yang sedang yang memicu kontroversi gitu. Keputusan yang sedang dalam pembahasan acara pada live event Metro TV itu juga ternyata adalah tentang soal format debat calon presiden ini. Jadi ada kejanggalan dalam keputusan-keputusan yang disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum. Memang benar, debat akan dilaksanakan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 tentang kampanye pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengatur 5 kali debat dengan rincian 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Namun, menyatakan dalam 5 kali debat itu, pasangan capres dan cawapres itu selalu hadir bersamaan dan tampil di atas panggung berdua. Nah, hanya porsi bicaranya saja yang dibedakan. Jadi tergantung sesi debat yang berlangsung, apakah debat capres atau apakah debat cawapres. Baik, kita tengok ke belakang dulu ya. Pada acara debat Pilpres tahun 2019 yang lalu, debat itu diawali dengan sesi pasangan capres dan cawapres secara lengkap. Lalu pada sesi berikutnya debat hanya dihadiri oleh capres untuk sesi debat capres dan sesi cawapres hanya dihadiri oleh cawapres. Pada sesi pamungkas debat Pilpres ini diikuti oleh pasangan capres dan cawapres. Akan tetapi, formatnya itu telah diubah oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi kelima-limanya itu harus selalu menghadirkan pasangan capres dan cawapres di atas panggung. Artinya, debat politik Pilpres tahun 2024 itu bukan lagi debat tunggal. Jadi bagaimana? Jadi bareng-bareng. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu susah ya untuk menilai karakter dari masing-masing kandidat ini. Jadi semua orang kan pasti memiliki karakter yang berbeda, nada bicara yang berbeda, karakteristik yang berbeda, jawaban-jawaban yang berbeda, visi misi dan berbeda. Saya yakin karena setiap orang itu memiliki banyak sekali perbedaan. Jadi kalau misalkan debatnya presiden itu disatukan, itu kita sulit untuk menilai. Tapi kalau debat yang dulu itu diadakannya itu tunggal, jadi kita lebih bisa menilai. Nah, untuk tahun sekarang tidak tunggal, jadi kita agak kesulitan dan agak janggal juga ya dalam debat kampanye. Kalau itu memang agenda debat capres, maka aktor utamanya adalah capres. Kalau debatnya cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres, ujar dari Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut. Jadi yang Komisi Pemilihan Umum nyatakan itu
Jadi sesuai porsinya aja gitu. Jadi presidennya presiden, debatnya, kampanyenya itu presidennya presiden, wakil presidennya wakil gitu. Jadi nggak satu-satu gitu, nggak per orang, nggak tunggal. Otomatis kan bareng kan kita agak susah. Ujar oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Hashim Asyari saat rapat terkait rencana debat Capres dan Cawapres tersebut pada Kamis 30 November tahun 2023 bulan lalu ya. Publik tentunya mengharapkan bisa melihat gagasan otentik dari masing-masing Capres dan Cawapres yang akan menahkodai negeri ini untuk mengarungi situasi global yang semakin sulit dan penuh tantangan ini. Salah satu caranya yaitu adalah melalui debat tunggal itu, debat tunggal Capres dan Cawapres tersebut. Lewat debat tunggal, publik itu bisa menilai kualitas masing-masing dan Cawapres sebelum menentukan pilihan mereka di bilik suara pada 14 Februari tahun 2024 mendatang. Dengan menghilangkannya debat tunggal ini bakal menebalkan kecurigaan publik mengenai adanya investasi kekuatan eksternal atas Komisi Pemilihan Umum. Jadi, publik juga merasa curiga ya, ada apa ini dalam Komisi Pemilihan Umum ini? Kenapa format debat tahun lalu yang baik itu dirubah menjadi agak sedikit kurang baik lah menurut kita sebagai masyarakat. Jadi kayak ada ketertutupan gitu, tidak terbuka lebar kita untuk menilai dari masing-masing kandidat itu. Jadi kita sebagai masyarakat itu merasa kesulitan untuk nanti menilai satu-satu bagaimana karakter dari calon pemimpin yang akan menahkodai negara kita Indonesia ini. Pada acara tersebut, Metro TV melakukan polling terhadap warganet dengan pertanyaan apakah ada intervensi sehingga KPU ini mengubah format debat Capres dan Cawapres di aplikasi atau akun X Metro TV, dan hasilnya 87% itu netizen menjawab ya ada intervensi. Kemudian lewat media sosial Instagram dengan polling yang sama menghasilkan 72% warganet juga menjawab ya ada intervensi juga. Sehingga Komisi Pemilihan Umum ini mengubah format debat Capres dan Cawapres. Di sini ada Kang Ade juga yang meneliti, ahli peneliti tentang pemilu, mengatakan di awal bahwa wajar jika publik curiga. Mengapa? Kecurigaannya terhadap penyelenggara pemilu, terhadap aparat, makin kesini bukannya menipis, tetapi makin menebal. Beliau menuturkan bahwa pada pemilu tahun 2024 yang telah berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya. Pemilu tahun 2024 ini diawali dengan suasana yang mendung ya, bahkan gelap, dan ini terjadi setelah kasus MK. Bagaimana kasus MK ini kemudian mengakali soal persyaratan batas usia Capres dan Cawapres dengan persyaratan lainnya telah mengikuti atau telah menjawab kepala daerah tertentu. Ini diawali dengan sesuatu yang buruk, kemudian ditambah lagi dengan KPU yang menyatakan ingin mengubah format debat yang terlalu berburu-buru, dan ini juga menurut Kang Ade ini yang peneliti ini adalah sesuatu yang membuat cemas bagi publik. Jadi udah ada kasus MK, sekarang ditambah lagi format debatnya dirubah. Jadi menurut Kang Ade itu sendiri ya, pemilu tahun 2024 yang akan datang ini sudah ada tanda-tandanya itu mendung. Jadi ya mendung lah, agak sedikit gelap. Jadi menurut Kang Ade sendiri itu KPU itu terlalu terburu-buru ya dalam menyatakan perubahan debat kampanye pemilihan Capres dan Cawapres tahun 2024 mendatang. Jadi ketika hal ini terjadi, menurutnya jangan terlalu berharap bagaimana pemilu akan terjadi riang gembira dan menggembirakan.
Seharusnya pemilu ini adalah ajang bagaimana meningkatkan peradaban bangsa Indonesia, peradaban bangsa yang hadir ketika seluruh rule prosesnya itu rules of the way itu terjadi. Jadi kemudian equality to before the law itu terjadi, dan KPU juga harus benar-benar menjadi agen perubahan yang menciptakan peradaban politik yang baik. Peradaban bagaimana masyarakat memilih calon pemimpin bangsa, karena pesta demokrasi ini adalah acara yang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ini nasib rakyat ini ditentukan oleh 3 pasangan kandidat capres dan cawapres, yang debat juga tidak hanya dilihat apa gagasannya, akan tetapi gestur-gesturnya, artikulasi dan sebagainya dari masing-masing capres dan cawapres. Untuk itu, saya pribadi sebagai masyarakat juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan penjelasan kepada masyarakat umum, kepada publik secepatnya soal debat capres dan cawapres yang kini mulai menjadi polemik. Apalagi sekarang muncul narasi terkait Komisi Pemilihan Umum yang dinilai itu tidak netral, dan kebijakan pun banyak yang terintervensi dari pihak eksternal. Jika ada penjelasan secara detail dan transparan dari Komisi Pemilihan Umum selaku pihak penyelenggara pemilu, dampaknya bisa ke penurunan kepercayaan kepada kepercayaan masyarakat itu akan menurun kepada KPU. Kepercayaan kepada pemilu itu karena bukan hanya soal hasil akhir saja, tapi juga sebuah proses yang akan menuju hasil dari pemilu kampanye debat capres 2024 yang akan datang. Jadi KPU ini sebagai agen perubahan terbesar kita sebagai masyarakat, yang kita mewakilkan aspirasi kita itu melalui KPU gitu. Gimana baiknya itu kita serahkan ke KPU. Akan tetapi jika KPU-nya sendiri seakan-akan terburu-buru untuk merubah format yang sekarang masih menjadi kejanggalan, itu ya akibatnya masyarakat juga nanti suatu saat akan kurang percaya lagi ya. Artinya ya menurun kita untuk mendukung ataupun memihak ke Komisi Pemilihan Umum, yang artinya masyarakat juga punya penilaian, masyarakat juga punya pandangan. Bukan hanya kita sebagai masyarakat yang hanya ingin mengangguk-ngangguk aja kepada Komisi Pemilihan Umum, artinya kita nggak mau nurut-nurut aja. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus berpikir luas, harus bisa mempunyai kritikan untuk kebaikan-kebaikan yang akan datang. Seperti itu. Baik, di ujung presentasi saya akan menyimpulkan tentang kampanye politik debat capres dan cawapres tahun 2024, yang mana sosial media itu menjadi platform pada saat ini, sudah menjadi tempat kita ya untuk menumpahkan isi hidup. Jadi udah tidak aneh lagi dalam sosial media, dalam internet, dalam apa itu kita bisa menyuarakan keluh-keluhan kita. Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 ini menandai era baru ya dalam politik dan mempengaruhi hasil pemilihan dari analisis yang dilakukan. Jelas sekali bahwa calon presiden itu telah memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye, utamanya yaitu dengan strategi yang sedang dirancang khusus untuk menjangkau pemilih yang lebih membangun lagi. Jadi media sosial itu sangat simpel sekali ya untuk sebuah kampanye politik. Dalam pembahasan di atas tentang perubahan format debat capres dan cawapres, kami telah menyuarakan penyebaran informasi dari Komisi Pemilihan Umum yang sudah dibilang tidak netral lagi. Masyarakat pun berharap semoga pemilu tahun depan
dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, dengan format yang sama dengan pemilu yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan format debat tunggal, agar kita sebagai masyarakat ini bisa menilai dan menganalisa bagaimana karakter atau jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh para kandidat yang akan mengadakan kampanye debat capres dan cawapres tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi yang dapat saya laksanakan. Terima kasih khususnya untuk dosen pengampu saya, Ibu Ayu Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mari menuju pemilu damai tahun 2024 yang akan datang. Indonesia damai. Terima kasih. Bye bye. Thank you.